Ya fulan, lama ane tahan rahasia ini mente. Sekarang ane mau sampaikan ke ente. Apa tuh? 30 tahun yang lalu, ente masih ingat nggak saat di rumah ana? Oh iya ingat. Saat itu ada malaikat Ijrail datang ke samping ana. Dia bilang sama ana, itu yang di samping ente siapa ya? Nabi Musa. Ana bilang itu kaum ana. Ada apa wahai Ijrail? Ini orang 3 hari lagi bakal saya jemput. Terus tapi pada kenyataannya 30 hari kemudian, bahkan 3 bulan kemudian, bahkan 30 tahun sampai saat ini, ente masih hidup. Umur ente mulur. Ana bingung mau tanya sama ente, kenapa bisa begini? Saudara-saudara, kalau kita inginkan sesuatu yang kita anggap sesuatu itu ada guna dan faedahnya buat diri kita, ada kalanya sesuatu itu mudah kita raih. Seperti di depan kita ada jeruk, dan di hati kita memang pengen makan jeruk itu, maka tinggal kita comot doang. Ya orang di depan kita, ya lo kan dipelototin bae itu jeruk, kita comot saudara, kita kupas gitu. Itu yang pertama. Hal yang kita inginkan gampang kita raih, jadi nggak ada problem. Yang kedua, hal yang kita inginkan itu sulit kita raih dengan tangan kita karena terlalu jauh, sehingga tangan ini nggak cukup buat ngerambet apa yang kita mau. Seperti pohon mangga yang tinggi, saudara, ada buah manggahnya yang udah melenter kuning, ukuran kita petik langsung kita garot enak gitu. Mangga si mana lagi yang kalau kita makan udah rapi makan, kita bakal nanya mana lagi, saking enaknya. Cuman adanya saudara di ujung puunan, sedangkan ini cabangnya kecil, cabangnya di ujung sekali, mentiur. Ngerti nggak mentiur? Kali orang arti cak kampung belagu-lagu pakai mentiur biar paham. Begitu tuh di ujung, kalau kita tarik saudara, dia bakal sempal nih cabang. Sedangkan itu di pohon mangga banyak kerang-kerangnya. Di samping kita tarik saudara, kita dikerubutin kerang-kerang, udah begitu cabangnya sempal, mangga kagak kena, kitanya jatuh. Berarti itu di luar kemampuan. Gimana supaya itu mangga bisa kita dapetin walaupun tangan kita kagak sanggup buat meraihnya? Itu benar jawaban lo. Lah gunakan akal. Lah cari galak, kita sengget. Tuh nggak gitu? Terserah tuh galak, ujungnya mau ditaruhin pisau kek, mau ditaruhin bambu kek, mau ditaruhin caglakan kek, apa mau apa namanya, mau ditaruhin besi kek. Yang penting itu manggah yang di ujung saudara bisa kita endot. Ini bahasa-bahasa yang orang udah kurang tapi perhatikan, padahal ini bahasa di mana diucap gampang dipaham. Betul nggak begitu? Ngerti nggak diendot? Dari jauh kita ambil tuh gala, ujungnya taruhin besi saudara, kita engkuk. Tuh ada lagi kan? Kita engkuk. Ini besi yang kita engkuk buat apaan?
buat gayet. Nah udah kena kita gayet, kita endot. Sudah kita petik tuh mangga. Jadi apa yang kita inginkan tapi kita tidak mampu meraihnya, kita harus menggunakan alat gitu. Saudara, di zaman Nabi Musa ada orang lagi kongko sama Nabi. Tiba-tiba datang malaikat Ijrail. Pernah dengar malaikat Ijrail? Apa kerjaannya? Malaikat Ijrail kerjaannya apa? Iya, ngendot nyawa orang. Tuh nyawa orang jauh diendot sama dia. Ini orang yang di samping Nabi Musa kagak ngelihat kalau di sampingnya itu ada malaikat Ijrail, kan malaikat gaib, tapi Nabi Musa bisa lihat. Kata malaikat Ijrail, di samping ente siapa itu ya Nabi Musa? Kata Nabi Musa, itu kaum ana. Ada apa ente tanya? Ini orang 3 hari lagi saya pengen endot ya Nabi. Saya mau jemput nih orang. Oh begitu. Ya kalau memang ente mau jemput, ahlan wa sahla. Ini tugas ente. Baik. Saudara, 3 hari bukan waktu yang lama. Kagak dikabarin sama Nabi Musa, karena ini urusan malaikat Ijrail sama itu orang. Kalau Nabi Musa kabarin, ini orang bisa 3 hari kagak makan, kagak minum, bisa sama bininya kagak colek-colek kacan. Ya orang perasaan 3 hari mau hilang dari dunia, udah nggak lagi dia jalan sono jalan sini, udah kagak ada, hilang aja dari peredaran. Orang dipendem namanya. Dapat 3 hari Nabi Musa keluar dari rumah, saudara, di jalanan ketemu nih orang. Kata Nabi Musa, ini hari ketiga nih orang belum mati. Kata malaikat Ijrail, bukan hari ini mau dijemput, antar kali sore-sorean gitu. Hari itu kan masih tengah hari ketemunya, antar kali sore-sorean. Udah dia ketemu, biasa seperti hari-hari yang lalu kalau ketemu saudara cium tangan. Ya Nabi layaknya bagaimana seorang umatnya. Pisah lagi 3 bulan kemudian, Nabi Musa ke pasar. Pas di pasar Nabi Musa terperangah. Ngerti nggak terperangah? Melongo. Nabi Musa tercengang, lantas melongo, ngeliat nih orang, lah kan ini yang katanya mati, lah ini masih ada bahaya. Disamperin, jangan-jangan ini medinya kali. Akhirnya Nabi Musa kasih salam, assalamualaikum, tuh orang jawab waalaikumsalam. Nabi Musa ulurkan tangan untuk berjabat pada itu orang, orang itu pun membalas uluran tangan Nabi Musa. Dicekal Nabi Musa, sampai Nabi Musa saudara bertanya-tanya, lah ya lo kan apa ini medi? Lapan tangannya biasanya kalau medi masih susah buat salaman, lah ini mah salaman. Lah lon mati, masih hidup. Nabi Musa kagak nanya, saudara kenapa lu masih hidup? Kenapa? Sebab ini rahasia antara Nabi Musa dengan malaikat Ijrail. Pikiran Nabi Musa awal 3 hari, ini 3 bulan masih ada baik. Kan jadi pertanyaan, ya lo kan malaikat Ijrail pakai lupa, emang orangnya dia. Sampai lama enggak ketemu lagi saudara, 30 tahun baru ketemu lagi. Nah, orang ini masih ada. Zaman itu orang umurnya ribuan tahun, bisa 2000 tahun, bisa 1500 tahun. Ada perempuan datang ke Nabi Musa, nangis-nangis saudara karena anaknya meninggal. Kata itu perempuan, ya Nabi Musa, doakan, saya punya anak, umurnya masih muda, dia sudah tinggalkan saya, sudah meninggal. Kata Nabi Musa,
Kalau umurnya masih anak-anak, memang berapa tahun ibu? Baru 400 tahun. Jadi 400 tahun masih bocah zaman dulu. Kalau sekarang kan 40 tahun rambut udah putih semua. Ini ada tuh orangnya tuh. Ya. Rambut putih tapi lagu tetap 17 tahun. Maksudnya 17 tahun dari pinggang ke bawah. Pinggang ke atas sama aki-aki wis. Sudah. Jadi ini ketemu orang 30 tahun itu hal yang biasa. Akhirnya Nabi Musa sapa dia. Ya fulan, lama ane tahan rahasia ini mente. Sekarang ane mau sampaikan ke ente. Apa tuh? 30 tahun yang lalu ente masih ingat nggak saat di rumah ana? Oh iya ingat. Saat itu ada malaikat Ijrail datang ke samping ana. Dia bilang sama ana, itu yang di samping ente siapa ya Nabi Musa? Ana bilang itu kaum ana. Ada apa wahai Ijrail? Ini orang 3 hari lagi bakal saya jemput. Terus tapi pada kenyataannya 30 hari kemudian, bahkan 3 bulan kemudian, bahkan 30 tahun sampai saat ini ente masih hidup. Umur ente mulur. Ana bingung mau tanya sama ente, kenapa bisa begini? Kata itu orang, nggak tahu, saya juga nggak paham. Kata Nabi Musa, adakah yang kau amalkan? Kata itu orang, tidak ada yang ku amalkan ya Nabi Allah. Cuman yang saya ingat ngaji sama engkau, bahwa nikmat yang kita miliki harus kita syukuri. Jadi saat 30 tahun yang lalu ketika ana pulang dari rumah ente, ana pulang semua harta ana sedekahin. Emas yang di tangan bini ana copotin gelangnya, yang di lehernya ana copotin kalungnya, yang di kupingnya juga ana copotin antingnya. Apa bini kagak pakai perhiasan apa-apa. Begitu juga ane pakai cincin bacan, ane kasih orang. Yang punya bacan tolong diperhatikan. Dan ane nggak punya apa-apa. Karena ane pikir harta di dunia juga buat apa, udah ane korbanin aja dah. Ane pengen selamat di dunia. Gitu ane ngaji mente dulu. Oh pantes, rupanya ini orang susah manjangin umur. Walau ada keinginan tapi itu di luar kemampuan. Oleh karena di luar kemampuan, dia harus menggunakan alat galak bambu buat nyogrok umur supaya panjang, yaitu dengan cara bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sungguh bila kau bersyukur, engkau yang bersyukur, perbuatan engkau sebagai manusia, la azidannakum, maka nikmat yang kau syukuri akan aku tambah. Menambahkan nikmat itu Allah punya kuasa. Tuhan yang punya perbuatan, bukan kita. Tapi Allah Ta'ala sudah janjikan, kalau kau bersyukur maka aku yang akan tambah.